Shalom, selamat hari Minggu jemaat Tuhan terkasih. Selamat hari Minggu juga kepada jemaat Tuhan Kemah Ibadat Ernona. Walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing, tetapi biarlah sukacita kita tidak pernah berkurang. Karena Tuhan selalu dan senantiasa menyertai kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita beribadah dan kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah dan muliakan. Di hari Minggu pemberian-Mu ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kepada kami waktu yang indah. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa kasih setia Tuhan tetap melingkupi kami. Kami punya kerinduan untuk dapat bersekutu kembali di rumah-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan itu bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Terangilah kami oleh kekuatan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami membaca, kami merenungkan, Tuhan menuntun kami sehingga kami mampu melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami datang dan sambut firman-Mu. Amin. Bapak Mama jemaat Tuhan terkasih, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-23 hingga 33. Demikian bunyinya. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan, baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Setiap kita yang selalu dikatakan berbahagia,
yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Jemaat Tuhan terkasih, tema khotbah bagi kita keberanian untuk melakukan yang terbaik di masa sulit. Keberanian untuk melakukan yang terbaik di masa sulit. Bapak, Mama, saudaraku yang kekasih, tentu ada di antara kita yang pernah mendengar kalimat bijak ini. Kalimat bijak ini demikian. Bila engkau baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun berbaik hatilah. Bila engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun jujur dan terbukalah. Apapun yang engkau bangun selama bertahun-tahun bisa jadi akan dihancurkan orang lain hanya dalam satu malam. Tapi bagaimanapun bangunlah dan teruslah berkarya. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Tapi bagaimanapun teruslah berbuat baik. Bagaimanapun berikan yang terbaik dari dirimu sebaik-baik yang dapat engkau lakukan. Pada akhirnya engkau akan tahu bahwa berbuat baik adalah urusan antara engkau dan Tuhanmu, bukan urusan antara engkau dengan mereka. Bapak, Mama, Saudara mungkin pernah mendengar kalimat bijak ini. Ya, kalimat bijak ini diucapkan oleh Bunda Teresa dari Kalkuta, seorang ibu yang penuh kasih. Bapak, Mama kekasih, perbuatan baik adalah urusan kita dengan Tuhan, bukan urusan kita dengan manusia. Karena perbuatan baik kita yang tulus, setia dan taat, kadang tidak jatuh sama dengan pikiran orang. Setiap perbuatan baik pasti menghadapi dan mengandung resiko. Hal ini menyebabkan banyak orang menyurutkan langkah dan takut menjadi berkat bagi sesama. Apalagi di masa sulit, orang lebih mementingkan diri dan takut untuk berbagi. Apalagi menyatakan kebenaran Injil. Kadang yang salah bisa menjadi benar, yang benar menjadi salah. Olok-olokan dan tertawaan bisa saja menjadi makanan sehari-hari bagi orang-orang yang melakukan firman Tuhan dan yang menyatakan kebenaran karena dianggap sok suci dan bahkan dapat dimusuhi dan disingkirkan. Bapak, Mama kekasih, betapa tidak mudahnya untuk memenuhi panggilan kita dalam menyatakan iman maupun kebenaran Allah yang sesungguhnya di tengah-tengah dunia yang cenderung menolak kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Ada begitu banyak ancaman yang siap untuk menjatuhkan dan membuat agar tidak lagi hidup di dalam panggilan Allah. Hal ini membuat kita hidup di dalam dilema iman. Memenuhi panggilan Allah atau mundur, takut dan bahkan menyangkal Tuhan.
Bapak Mama kekasih, murid-murid dan pengikut Tuhan Yesus pernah mengalami ancaman seperti itu dan tantangan yang demikian. Pertanyaan untuk kita saat ini, Bapak Mama, sebagai murid Kristus, bagaimana sikap kita, Bapak Mama, saudara dan saya, jika dalam situasi yang sama seperti itu kita alami? Pembacaan firman Tuhan ini menolong kita agar tetap teguh untuk tetap hidup, menyampaikan firman Tuhan dan kebenaran Kristus di tengah dunia, apapun kondisi yang kita alami. Bapak Mama kekasih, murid-murid ditantang Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil, kabar sukacita secara terbuka dan terus terang. Mereka harus dengan transparan membuka berita Injil itu kepada dunia. Apa yang telah murid-murid dengarkan, lihat dan alami langsung bersama Tuhan Yesus, itulah yang diwartakan apa adanya. Murid-murid dan pengikut Yesus diingatkan, jika mereka dianiaya bahkan mati karena Injil, maka akan tibanya waktu masing-masing akan mendapatkan upahnya atau ganjarannya, baik ganjaran terhadap si penentang dan penganiaya, maupun bagi para murid serta pengikut Tuhan Yesus yang tidak setia. Bapak Mama kekasih, bacaan yang kita baca ini merupakan bagian dari perikop yang berbicara tentang penganiayaan yang akan dialami para murid. Pada ayat sebelumnya Tuhan Yesus dengan jelas menggambarkan bahwa para murid dan orang percaya diutus bukan pergi ke ladang hijau dengan air yang tenang, tetapi mereka diutus sebagai domba ke tengah-tengah serigala. Domba menggambarkan hewan yang lemah dan terancam. Serigala menggambarkan kelicikan dan ancaman, karena Tuhan Yesus menegaskan bagaimana harus memiliki kecerdikan untuk menghadapi kelicikan. Sekali lagi Bapak Mama saudaraku, Tuhan Yesus menggambarkan bahwa para murid dan orang percaya diutus bukan pergi ke ladang yang hijau dan air yang tenang, tetapi mereka diutus sebagai domba ke tengah-tengah serigala. Domba menggambarkan hewan yang lemah dan terancam. Serigala menggambarkan kelicikan dan ancaman. Karena itu, Tuhan Yesus menegaskan bagaimana harus memiliki kecerdikan untuk menghadapi kelicikan, tetap menjaga ketulusan di tengah kebusukan, di tengah ancaman. Diminta bukan menjadi domba yang bodoh dan konyol, domba yang apatis atau domba yang cuek, acuh tak acuh, tidak tanggap, yang ada hanya untuk menjadi santapan serigala. Tuhan Yesus justru minta untuk menjadi domba yang cerdik dan berani, yang tidak lari dari ancaman dan penganiayaan. Sebaliknya, menjadikan penganiayaan dan ancaman tersebut sebagai sarana untuk pemberitaan tentang kebenaran Tuhan Yesus Kristus bagi dunia. Jadi pada intinya Bapak Mama kekasih, berita utama pengutusan Tuhan Yesus yang harus disampaikan oleh orang-orang percaya bukanlah tentang penganiayaan yang menakutkan, tetapi Tuhan Yesus memberitakan kekuatan dan penguatan agar tetap setia menyampaikan kebenaran Kristus di tengah situasi yang mengancam. Bapak Mama kekasih,
Ancaman apa saja yang akan dihadapi oleh para murid atau orang-orang percaya masa kini yang dapat membuat mereka tidak setia? Ancaman itu bisa datang dari dalam diri kita maupun datang dari luar diri kita. Dari bacaan yang kita baca, kita temukan Beelzebul yang dikatakan dalam bacaan ini sebagai sebuah gambaran kuasa besar yang dapat mempengaruhi manusia untuk menyimpang dari tujuan Allah. Kita ingat Bapak Mama, ketika kejadian Petrus Tuhan yang menghardik Yesus dengan perkataan, "Enyalah iblis." Ketika Petrus sedang berbicara tentang jalan penderitaan Tuhan Yesus. Walaupun kelihatannya Petrus begitu perhatian, tetapi sesungguhnya merupakan hasutan yang ingin mengalihkan Tuhan Yesus dari jalan penderitaannya. Bagi Yesus, Beelzebul itu tidak berkuasa untuk mematikan tubuh mereka, tetapi ia mampu membelokkan hati orang-orang percaya dari kesetiaan kepada pemberitaan Injil. Ia bekerja menjadi pendakwa, penghujat, penggoda hati dan pikiran untuk meninggalkan panggilan kesetiaan hidup di dalam Kristus. Jadi ini ancaman yang bisa datang dari dalam diri kita. Ancaman yang kedua tentang pembunuh tubuh. Ini menunjukkan kepada setiap orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan pembunuhan terhadap orang-orang percaya. Dan orang-orang tersebut itu bisa ada pada diri penguasa, pemimpin agama, atau kumpulan-kumpulan massa yang tidak menyukai pemberitaan tentang kebenaran Kristus. Mereka-mereka ini dapat melakukan apa saja yang bahkan yang terburuk sekalipun. Mereka dapat menjadi ancaman yang membuat iman orang-orang percaya goyah terhadap Kristus. Dan ini ancaman yang bisa datang dari luar diri kita. Bapak Mama kekasih, ancaman ini nyata akan dihadapi para murid-murid dan juga setiap orang percaya pada masa ini. Oleh karena itu Bapak Mama, Tuhan Yesus mengajak agar dalam perutusan setiap orang percaya, jangan fokus kepada ancaman yang ada, karena dapat membuat takut yang justru dapat menyimpang dari panggilan iman. Sekali lagi Bapak Mama kekasih Tuhan, ancaman-ancaman itu nyata yang akan dihadapi oleh orang-orang percaya masa kini yang selalu mengikut Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengajak agar dalam perutusan bagi setiap orang-orang percaya, jangan fokus kepada ancaman yang ada, karena dapat membuat takut yang justru bisa menyimpang dari panggilan iman kita. Oleh karena itu, Bapak Mama kekasih Tuhan, lewat firman Tuhan ini, ada pesan bagi kita dari Tuhan Yesus untuk meneguhkan dan menguatkan orang-orang percaya. Yang pertama, penganiayaan dialami karena kita adalah pengikut Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapak Mama, lewat firman Tuhan ini dan realita-realita yang dialami oleh orang-orang percaya dalam mengikut Tuhan, ada pesan dari Tuhan Yesus untuk meneguhkan dan menguatkan orang percaya. Pertama, penganiayaan dialami karena kita ini adalah pengikut Tuhan Yesus. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, Tuhan bilang, ikut Tuhan, sangkal diri, pikul salib sambil mengikut Tuhan Yesus. 3 hal ini. Oleh karena itu, penganiayaan dialami karena kita adalah pengikut Tuhan Yesus. Kita diajak melihat penderitaan yang dialami sebagai jalan pemberitaan
tentang Kristus kepada dunia. Kita diajak agar jangan takut dan gentar untuk menyatakan kebenaran Kristus kepada dunia. Karena dengan menyatakan kebenaran Kristus, maka disitulah sesungguhnya pengakuan iman kita akan Tuhan Yesus dinyatakan di hadapan manusia. Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakunya di depan Bapa-Ku di sorga. Sebuah jaminan yang sangat luar biasa, Bapak, Mama, saudara-saudara. Yang kedua, kita diajar untuk memiliki ketakutan yang benar. Tuhan Yesus sampaikan, bagaimana kamu bisa takut pada kuasa yang terbatas, tetapi kepada Allah yang memiliki kuasa atas seluruh tubuh dan hidupmu, kamu tidak takut. Tuhan Yesus mengarahkan rasa takutnya kepada Allah, bukan kepada kuasa-kuasa yang hanya atas tubuh semata, tetapi tidak pada jiwa, karena kuasa itu kekuatannya terbatas. Karena kalau kita takut kepada kuasa itu, kita akan melupakan tugas panggilan kita kepada Allah. Bapak, Mama, Saudara, kita diajak sebagai orang percaya di tengah-tengah rasa takut untuk melihat pemeliharaan Allah. Dengan melihat kehidupan burung pipit. Burung pipit saja dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Terlebih lagi kita manusia. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa Allah Bapa sanggup memelihara hidup dan juga yang menentukan hidup mati seseorang. Hidup kita dianggap begitu berharga sehingga rambut di kepala kita pun terhitung semua. Artinya keadaan apapun kita, Tuhan mengetahuinya lebih dalam. Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Itu berarti bahwa Tuhan mengingatkan kita agar tidak hanya melihat ancaman sebagai realita yang nyata bagi pengikut atau orang-orang percaya. Tetapi lebih dari itu, agar kita mampu melihat kuasa pemeliharaan Allah yang besar, yang menaungi setiap orang percaya ketika kita berada dalam ancaman. Inilah kekuatan yang mendorong orang percaya untuk tidak berhenti memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Bapak, Mama kekasih, panggilan iman untuk menyatakan kebenaran Allah di tengah-tengah lingkungan yang mengancam juga terlihat dalam pergumulan hidup kita. Ketika diperhadapkan dengan dinamika dan pergumulan hidup masing-masing. Baik itu dalam keluarga, pribadi kita, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan. Ada di mana terasa begitu menyenangkan. Ada saat begitu menyesakan dan berat. Bahkan dalam pergumulan kita saat ini. Roh Kudus memberi kita keberanian. Sehingga melalui kita, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah bekerja bahkan juga di tengah realita pandemi COVID-19 ini. Marilah kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Di mana kita berada terus mengingat apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kita. Jadilah pejuang-pejuang untuk senantiasa menjaga hidup diri kita, keluarga, dan sesama kita. Karena kita mengasihi mereka. Biarlah kita menyadari bahwa dunia tempat kita berada, karena dosa telah menjadi begitu menakutkan dan jahat. Tetapi kita percaya Tuhan melindungi kita dalam kenyataan ini. Tuhan lindungi kita bukan dari kesulitan, bahaya, dan aniaya, tetapi lindungilah kami. Sehingga di dalam kesulitan, bahaya, dan aniaya, kami tidak mempermalukan nama Tuhan. Bahkan berdosa kepadanya. Biarlah kita berdoa, Tuhan berikan kami keberanian untuk menghadapi apapun di dunia ini.
dengan keyakinan yang teguh bahwa Tuhan selalu memimpin jalan kami dan menopang hidup kami, dan kami dapat dipakai untuk menjadi saksinya. Jemaat Tuhan terkasih, berikanlah yang terbaik dari dirimu, sebaik-baik yang dapat engkau lakukan. Hidup kita tidak selalu berjalan mulus, tetapi yang diminta Tuhan adalah kita tetap setia dan taat apapun kehidupan kita. Karena perbuatan baik dan ketulusan, setia dan taat adalah urusan kita dengan Tuhan, bukan urusan kita dengan dunia maupun dengan manusia. Dengan demikian, Bapak Mama, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita aminkan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi perbuatan baik kita adalah wujud ucapan syukur kita atas kasih karunia Tuhan yang telah menebus hidup Bapak Mama, saudara dan saya. Itulah wujud iman kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Shalom. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur bahwa kami masih diberi kesempatan untuk bersekutu dan beribadah kepada-Mu. Walaupun dalam hidup yang kami alami, kami selalu ada dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa Tuhan tidak pernah biarkan kami berjalan sendiri. Terima kasih, kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang begitu indah bagi kami. Kami diberi kekuatan, kami bersyukur di dalam hidup ini menjadi pengikut-Mu. Karena kami memiliki jaminan keselamatan hidup yang begitu luar biasa bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kekuatan firman ini membuat kami di dalam hidup ini kami tidak meminta untuk selalu hidup dalam keadaan baik. Tetapi kami meminta Tuhan, apapun pengalaman hidup yang kami alami, kami diberikan kekuatan untuk menjalani hidup ini. Agar kami setia dan taat sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengalaman-pengalaman hidup yang kami boleh rasakan. Baik itu pengalaman yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Karena di sana Tuhan mengajari kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami terus Tuhan pakai sebagai alat dalam tangan-Mu dimanapun kami berada sebagai saksi. Baik dalam rumah kami, dalam keluarga, tugas tanggung jawab, pekerjaan dan semua yang Engkau percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Bahkan secara khusus jemaat Kemah Ibadat Air Nona. Tuhan mari menolong dan memberkati mereka. Mereka adalah biji mata-Mu, kekasih hati-Mu. Kami berdoa untuk mereka dari rayon 1 sampai dengan 28. Dari yang kecil, besar, tua, muda, laki-laki dan perempuan, bahkan dalam kandungan sekalipun. Tuhan mari menolong dan menguatkan mereka. Kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu, dalam kuasa-Mu, dalam hidup-hidup mereka. Biarlah tiap langkah mereka dituntun dan dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Dalam apapun pengalaman yang mereka alami, mereka tetap setia kepada-Mu Bapa. Kami menyerahkan kehidupan mereka, baik yang sedang bersyukur untuk segala pengalaman hidup yang Tuhan beri bagi mereka karena hari ulang tahun. Baik ulang tahun mereka, baik orang-orang terkasih mereka, ulang tahun pernikahan. Bahkan kesuksesan-kesuksesan yang mereka alami dengan berbagai-bagai pengalaman hidup yang mereka alami. Anak-anak dalam kesuksesan naik kelas, studi, bergumul mereka masing-masing. Doa-doa kami yang Tuhan telah berkenan untuk menjawab. Tuhan berkati mereka. Yang telah mereka wujudkan lewat segala persembahan-persembahan yang mereka bawa di hadapan-Mu. Tuhan memberkati bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi semua jemaat-Mu yang sedang bergumul untuk keluarga mereka. Untuk masa depan, pekerjaan, untuk semua kebutuhan hidup mereka tiap hari. Kami percaya bahwa hidup kami ada dalam tangan-Mu. Ketika kami berusaha dan bekerja, Tuhan akan turunkan berkat-Mu dengan luar biasa. Tuhan memberkati.
Bahkan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan hidup mereka. Kami percaya dan kami aminkan firman-Mu, bahwa penyertaan Tuhan bukan saja pada masa keberkatan, tapi pada masa-masa kesulitan sekalipun, tangan Tuhan terlalu terulur bagi kami. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami, yang karena tua mereka sakit dalam fisik mereka yang lemah. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan sakit-sakit orang-orang yang mereka kasih, dan bahkan diri mereka. Tuhan memberkati, menolong mereka, menyembuhkan mereka, baik yang di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Tuhan menolong dan memberkati kami. Semua kondisi hidup jemaat-Mu kami taruh kepadamu. Bahkan pergumulan-pergumulan yang sedang kami alami akhir-akhir ini. Pandemi COVID-19 Tuhan. Kami masih bergumul untuk semua ini Tuhan. Kami masih beribadah di rumah. Tapi kami percaya bahwa biarlah kami bersyukur bahwa pengalaman ini kami juga belajar banyak hal untuk kami selalu dekat kepadamu Bapa. Dan kami percaya bahwa pada waktunya Tuhan indah kami akan diperkenankan untuk kembali bersekutu, beribadah bersama-sama di rumah-Mu. Bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sudah memulai beribadah di gereja gedung kembali, Tuhan memberkati. Kami percaya bahwa semua akan indah pada waktu kami bersyukur, bersuka cita untuk pengalaman yang kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh pelayanan kami di sekretariat maupun gereja kemah ibadat ini Tuhan. Mari Engkau memberkati kami dengan semua kehidupan, tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Untuk menyatakan kabar sukacita kebenaran firman Tuhan apapun pengalaman yang kami alami. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami dalam pergumulan-pergumulan tugas tanggung jawab yang dipercayakan bagi mereka. Bahkan juga kondisi yang dialami, Tuhan memberkati semua yang kami boleh hadapi di dalam hidup ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini segala pengharapan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami di usbu yang baru, dan biarlah kekuatan Tuhan terus nyata bagi kami, sehingga kami terus beriman kepadamu Bapa, memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama-Mu, kami telah bersyukur dan menyatu doa kami kepada Bapa di sorga. Amin. Shalom.